Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to English class with Miss Alena. Jadi, di chapter sebelumnya kalian telah mempelajari tentang memo, menu, schedule, dan juga signs. Nah, dalam chapter kali ini kita akan membahas tentang degree of comparison. Nah, di sini ada beberapa konten ya, jadi isinya dalam video kali ini di chapter 3 ada introduction, ada positive, comparative, and superlative. Nah, kalian pasti bertanya, what is degree of comparison? Apa itu degree of comparison? Oke, next. Dalam bahasa Indonesia, comparison adalah perbandingan. Jadi, kalau perbandingan kalian harus tahu bahwa akan ada lebih dari satu objek. Tidak bisa satu objek dibandingkan dengan apa. Nah, perbandingan akan selalu bersama dengan dua atau lebih dari dua objek ya. 2 atau 3 objek. Nah, dalam degree of comparison itu ada 3. Yang pertama adalah positive. Sama dengan. Misalnya, sama tingginya dengan, sama besarnya dengan. Nah, adjective. Di sini kita akan bermain adjective ya. Adjective itu apa? Adjective adalah kata sifat. Kalian sudah mempelajari ini di semester 1. Tapi nanti Miss Alena akan share lagi ya. Dan Miss Alena berharap kalian sudah hafal. Maksudnya sudah familiar dengan adjective. Gak harus hafal juga, tapi yang penting kalian familiar dengan itu. Kalau hafal lebih baik ya. Misalnya adjective besar, big as ya. Misalnya juga beautiful as. Adjective adalah kata sifat, kata yang menempel pada kata benda. Misalnya wanita cantik, lemari besar, buku berat, buku yang berat ya. Berat itu termasuk kata sifat. Atau rambut panjang itu juga kata sifat, menempel pada kata benda yaitu rambut. Oke. Itu tadi adalah positive, sama dengan. Yang kedua adalah comparative, lebih dari. Jadi lebih dari ini ada 2 rumus. Yang pertama, more, adjective, than. Jadi more ini digunakan ketika adjective-nya lebih dari 2 atau 2 suku kata. Misalnya, beautiful. Itu ada 3 suku kata ya. Beautiful. Nah, ada 3 di situ. Maka menggunakan more. More beautiful than. Ada juga handsome. Ada 2 suku kata. Maka juga menggunakan more. More handsome than. Jadi ingat-ingat untuk 2 suku kata itu bisa menggunakan more dan juga bisa menggunakan er. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Gimana cara membedakannya, mem? Tidak ada cara membedakannya. Kalian harus perasaan kalian. Enak nggak sih? Gitu ya. Gitu. Atau yang er. Er itu digunakan untuk adjective hanya untuk 1 atau 2 suku kata. Jadi jarang ya 2 suku kata menggunakan er. Lebih sering menggunakan more. Ya. Misalnya adjective dengan 1 suku kata. Big. Ya. Bigger than. Atau short, pendek. Shorter than. Ya. Kemudian ada superlative, artinya paling. Sorry, di depannya harus ada the ya. The. Harus. Ini sorry, ada yang kurang di sini, harus the. The most. Nah, ini sama seperti yang comparative. Most
itu dipakai untuk adjective yang suku katanya lebih dari 1, 2 atau 3 atau lebih ya. Misalnya friendly. Ya, tadi friendly 2 sukata. Nah, kalau 2 sukata itu boleh pakai more, boleh pakai est, boleh ya dua-duanya. Jadi the most friendly of all, atau boleh juga the most friendly in our class. Nah, adjective yang est misalnya biggest. Terus juga ada strongest, largest, shortest of all atau in. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas di sini. This is positive. Nah, ini rumusnya ya. Kalau kalian membuat kalimat, pasti yang pertama ada subject. Yang kedua ada to be. Nah, di sini ada list to be-nya ya. I am, you, they, we, atau orang yang lebih dari satu maka menggunakan are. Kemudian he, she, it, atau orangnya satu menggunakan is. Nah, adjective tadi seperti yang Miss Alrina katakan bahwa adjective adalah kata sifat menempel pada noun atau kata benda. Ya, dia menjelaskan kata benda. Misalnya, kalian melihat pintu yang besar. Besar itu termasuk kata sifat karena menempel menjelaskan pintu. Pintu itu besar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, positif lagi, kita balik ke rumusnya. Itu yang tadi dikatakan bahwa positif itu rumusnya as, adjective, as, kemudian tambah objek yang kedua. Ini subjek atau kata benda 1 dan ini kata benda 2. Ya, sekali lagi perbandingan harus ada 2 atau lebih benda. Bendanya harus 2 atau lebih ya. Ini contohnya, dalam bahasa Indonesia, Rita sama tingginya dengan Haru. Rita, subjek. Rita, to be, is. Di sini ya, karena Rita hanya 1, jadi menggunakan is. Tinggi, adjektifnya tinggi, tall. Ya, as, tall, as. Nah, objek keduanya siapa? Haru. Ya, kita masukkan satu-satu rumusnya di sini. Oke. Jadi tidak ada perbedaan antara adjektif dengan satu sukata atau lebih dari satu sukata, tidak ada perbedaan di sini. Ya, sama aja. Nah, yang kedua, let's move on. Yang kedua adalah comparative. Nah, perbandingan komparatif lebih dari. Di sini ada 2 rumus seperti yang tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah subject plus verb atau to be-nya seperti yang tadi dijelaskan di slide yang tadi sebelumnya. Oke, kita hari ini fokus ke SMR ya, to be saja, verb nanti saja, more, and then adjective, tambah than, kemudian objek yang kedua. Kata benda yang kedua. Ini kata benda pertama, kemudian tambah to be, SMR, kemudian tambah more, adjective, tambah than, kemudian ada objek. Nah, lagi, more digunakan untuk adjective dengan dengan suku kata lebih dari 1 atau 2 ya. Misalnya di sini potongan-potongannya ya, suku kata itu adalah potongan kata ketika diucapkan. Handsome, ada 2 suku kata di situ. Beautiful, ada 3 suku kata di situ. Maka menggunakan more. Di sini contohnya. Lita is, karena Lita ya satu orang jadi menggunakan is more beautiful. Beautiful, ada 3 suku kata di situ. Beautiful. Ya, jadi menggunakan more. Then
her sister. Nah, her sister, saudara perempuannya atau kakaknya boleh. Ini adalah objek kedua atau kata benda kedua. Ya. Sama seperti tadi, rumusnya dimasukkan satu-satu. Nah, ya. Kemudian rumus yang kedua untuk comparative. Ini untuk kata sifat yang dengan satu suku kata saja, satu atau dua ya, boleh dua juga. Subject plus to be atau verbs, adjective, er, then. Nah, er itu menempel pada adjective ya, dan kemudian ada noun kedua atau kata benda kedua. This is an example. Lita, subject, is itu adalah to be ya. Tall, kata dasarnya adalah tall. Tall itu artinya tinggi. Nah, ditambahi karena dia membandingkan. Kemudian ada then, kemudian ada her sister sebagai yang dibandingkan. Okay, next, superlative. This is the last but not least. Jadi ini terakhir ya dari materi perbandingan. Nah, ini yang paling. Jadi kalau kalian paling itu pasti yang dibandingkan adalah lebih dari 2 orang. 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kalau 2 orang harus menggunakan comparative atau positive. Tapi kalau lebih dari 2 orang, maka menggunakan superlative. Tidak bisa superlatif hanya 2 orang. Tidak bisa. Ya. Oke. Nah, ini juga seperti comparative. Rumusnya ada 2. Yang pertama, ketika suku katanya lebih dari sama dengan 2. Ya. Handsome. 2 suku kata menggunakan most. Ya. Tetap saja dalam sebuah kalimat yang pertama harus ada subject, kemudian diikuti to be atau verb, kemudian ada the most, ada adjective, terus kemudian ada of all atau among. Jadi kalian bisa pilih salah satu ya, of all atau among all, in di mana, di kelas misalnya, in the class misalnya kayak gitu, in the team, di dalam team gitu. Example-nya adalah subjeknya misalnya Haru. Ya, Haru is, ini to be-nya karena Haru cuma satu, jadi menggunakan is. The. Jadi ingat-ingat, superlatif harus pakai the. The tidak boleh hilang dari superlatif. Jadi ketika ada soal ditanya di situ ada the, maka kamu harus menggunakan superlatif. Ya. Comparative tidak boleh menggunakan the, positif pun tidak boleh menggunakan the. The hanya dipakai ketika superlatif, khusus untuk comparative. Comparison, khusus untuk comparison atau perbandingan. Superlatif menggunakan the most. Ya, the most. Handsome boy in the class. Ya ini ya. The most handsome boy in the class. In his class, In. Jadi di sini Miss Alna menggunakan kata in ya. In his class. Nah, di dalam kelasnya. Di dalam kelas kan tidak mungkin hanya 2 orang. Mungkin kalau di kelas kalian ada 40 orang, 36, 38, 39. Nah, kan itu lebih dari 2 kan? Jadi menggunakan superlative. Nah, rumus yang kedua, ketika suku katanya hanya 1 atau 2 boleh. 2 juga ada yang menggunakan est. Sama seperti tadi yang comparative, est menempel pada adjective. Misalnya, Haru is the tallest. Tall. Dari kata tall. Tall itu artinya tinggi. Kemudian tambah est, ya. Karena dia adjective, tallest, satu suku kata, tambah est, ya, menempel di sini. Nah,
Nah, lagi menggunakan the. Superlatif harus ada the. Ya, among his classmates. Classmates itu apa? Artinya teman sekelas. Among, di antara teman sekelasnya. Dia yang paling tinggi, harus yang paling tinggi. Oke. That's all ya. Itu semua. Tapi, nah, ada pengecualian di sini untuk beberapa adjective. Misalnya good, komparatifnya menjadi better. Tidak boleh gooder, more good, tidak boleh, tapi better. Ya, superlatifnya best, the best. Ya. Dan ini juga ada bad. Bad itu buruk, good baik, bad buruk. Komparatifnya menjadi worse, worse. Dan superlatifnya menjadi the worst, yang paling buruk. Ya. Kemudian little, comparative menjadi less. Misalnya kalian pernah mendengar nih, less sugar. Ya, itu berarti lebih. Less sugar, lebih kurang. Ya. Least, the least. Dan ada juga much, komparatifnya more, superlatifnya most. Ya, superlatifnya most. Dan adjektifnya ada far. Kalian boleh pakai salah satu dari ini ya. Ada dua, bisa dipakai dua-duanya, tapi kalian pilih salah satu saja. Further boleh, farther boleh. Kemudian superlatifnya menjadi the furthest atau the farthest. Ya. Oke. That's all for the day. Jadi silahkan jika ada pertanyaan silahkan hit me up on WhatsApp. Ya. Silahkan menghubungi Miss Alrina. Jika kalian mempunyai pertanyaan, you can find me. Kalian dapat menemukan Miss Alrina di WhatsApp. Juga ada di Telegram. Ya. Terserah kalian menggunakan apa saja. Terserah. Dan please jangan lupa salam, nama, kelas, dan nomor absen ketika kalian menghubungi semua guru. Bukan hanya Miss Alrina, tapi semua guru. Ya. Okay, and that's all for today. Thank you for watching. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.